Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Semegatia Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang baru pertama kali mungkin ke podcast, meskipun sebagai kepala SMK Gama Cendekia Surabaya. Nah, untuk kali ini Pak Ali akan bercerita. Nah, kenapa Pak Ali lama sekali tidak hadir di sekolah? Nah, kenapa? Dan bagaimana dan apa yang bisa di-share dengan kita untuk ketidakhadiran Pak Ali selama kurang lebih 1 bulan ini. Maka monggo silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Megadia. Ini kali pertama saya hadir di sini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tentang cerita yang saya alami. Oke Pak Ali. Nah, ini teman-teman guru dan juga siswa yang di SMK Gama Cendekia Surabaya ini banyak bertanya, kenapa Pak Ali kok sering tidak hadir ya di hampir 1 bulan ke belakang ini ya? Kemana, atau jalan-jalan lagi atau gimana Pak? Ini kami agak banyak bertanya karena terus terang aja anak-anak banyak bertanya karena kan tidak ada kabar beritanya ketika wis tidak masuk gitu ya. Mungkin ada sebagian guru-guru yang tahu, tapi sebagian besar untuk warga Gama Cendekia kurang tahu. Bisa diceritakan Pak Ali? Alhamdulillah, jadi 1 bulan terakhir ini saya diberi amanah oleh Gusti Allah untuk merasakan yang namanya virus COVID-19 ini. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi 1 bulan terakhir ini memang saya karantina mandiri di rumah. Oh, gitu. Begitu. Positif berarti Pak Ali ya? Oh, gitu ya. Iya. Terus gimana Pak Ali? Kira-kira, ini ya Alhamdulillah, ya jangan sampai ya kena ya. Karena saya juga sendiri juga takut aslinya. Ini sudah mendunia sama wabah ini. Kira-kira apa yang dialami Pak Ali selama ini ketika karantina mandiri itu yang dilakukan, kemudian apa yang dirasakan dan sebagainya, gimana Pak Ali? Ya, jadi saya cerita dari awal ya. Oh iya Pak. Siap. Jadi ketika terakhir saya itu kan di sekolah tanggal 23 Desember. Iya, Waktu Desember. itu kan kita sama-sama bakti kampus. Iya, nah, habis itu mau ada libur Natal dan Tahun Baru. Betul. Jadi kemudian tanggal 24 itu pagi saya dapat kabar kalau orang tua saya kurang enak badan. Gitu ya? Jadi kemarin itu kemudian saya mainlah ke rumah orang tua. Iya. Waktu itu yang gejala memang bapak awalnya. Ya. Tapi bapak itu bukan gejala yang seperti apa, tapi bapak ini merasa gula darahnya drop. Memang kita cek itu di bawah 60 waktu itu. Oh gitu. Jadi ya kita ya namanya anak ya Pak ya. Jadi ya saya bergantian dengan istri, dengan saudara-saudara itu merawat orang tua saya. Iya. Kemudian tiba-tiba ibu itu juga mulai tidak nafsu makan. Itu sekitar di tanggal 25-26 itu nggak nafsu makan. Kemudian di tanggal 26 itu ibu sudah mulai ada gejala sesak. Oh gitu. Tapi belum dites ini Pak Ali ya? Belum. Tapi karena saya merasa saya perlu tes itu, kenapa? Karena hari tanggal 28 saya janji dengan rekan-rekan OSIS itu akan melanjutkan bakti kampus. Oh, siap, jadi makanya itu tanggal 26 saya juga mulai ibaratnya demam gitu. Saya coba cek waktu itu dengan rapid test Pak. Oh gitu. Rapid test alhamdulillah waktu itu memang kondisinya masih non reaktif saya. Oke, Nah, iya. ibu kita lanjutkan lagi ke ibu itu di tanggal 26 itu sudah mulai sesak, 27 itu saya bawakan untuk nebulator supaya untuk meringankan nafasnya segala macam. Iya. Kemudian di tanggal 27 itu kita daftarkan ibu untuk di tes swab karena mengarahnya kan ke ciri-cirinya ke COVID gitu. Ya. Kemudian alhamdulillah karena itu memang waktunya liburan ya Pak ya, jadi memang
rame sekali. Swab itu baru bisa dilaksanakan di tanggal 28. Oh, lama ya saya kira. 28 itu pun hasilnya baru nanti akan keluar di 1 hari setelahnya. Akhirnya kita swab mandiri ke Prodia kalau nggak salah saya Gitu ya. itu. Kemudian di sana ibu itu sudah kondisinya drop. Oh gitu. Kondisinya drop, kita bawa ibu ke rumah sakit Husada Utama waktu itu. Oh iya iya iya. Di Husada Utama ternyata di sana sampai di pintu depan saja sudah di stop oleh satpam. Oh gitu. Karena Kenapa? penuh, kondisinya oh, penuh. Iya. Akhirnya ibu setelah diswab di Prodia, kita bawa ke Husada Utama, tidak bisa menangani, kita bawalah ke rumah sakit Premier waktu itu. Oke sih. Di sana ibu di rapid antigen Oh gitu ya. menyatakan bahwa di sana itu ibu positif. Oh langsung kedetek positif Pak ya. Nanti kalau rapid antigen cepat Pak. Oh, Jadi gitu ya. nggak hanya hitungan jam untuk apa namanya? Untuk hasilnya. Untuk hasilnya. Iya siap siap. Nah itu posisi saya sudah masih di rumah, saya di rumah. Yang membawa ini adik dan kakak-kakak saya, karena memang saya sudah mulai drop itu. Sudah mulai agak kairabatan gitu ya Pak. Iya, saya mikirnya sih sebenarnya dari awal yang saya rasakan itu kan seperti pegel-pegel segala macam, saya rasa ya mungkin karena kecapean habis bakti Ya, kampus, ya itu karena nggak biasa. Tapi ya. tidak ada sesak napas dulu Belum, gitu, Mbak, belum kedetek itu ya. masih cuman capek-capek, Oke, demam Oke. dan batuk waktu itu kalau saya. Oh ada itu. batuknya. Kemudian ibu setelah dari Premier dapat kabar di Husada Utama bahwa ada IGD kosong. Oh gitu siap. Kita arahkan dari Premier ke sana kurang lebih 45 menit. Sampai sana ternyata sudah terisi penuh. Oh Jadi bisa. memang kondisi waktu itu memang genting sekali Pak, karena memang yang pertama kapasitas rumah sakit itu terbatas. Ya. Yang kedua memang di akhir tahun itu kan memang membludak pasien Iya. itu Pak. Gejalanya banyak timbul lagi ya gitu ya. Iya. Kemudian ibu sudah mulai tidak sadar, akhirnya alhamdulillah kita larikan ke Rumah Sakit Erlangga. Oke, Itu UNER. pun untuk masuk IGD ibu masih menunggu 11 pasien. Hah? Wah, ini lama sekali nih nanti operasinya Jadi ini. memang saya melihat penanganannya memang sudah optimal, tapi memang kapasitasnya itu. Kapasitas. Alhamdulillah sekarang katanya dengar di Cito segala macam diadakan rumah sakit darurat ya Pak ya, Oh, itu gitu ya. bisa Iya. lebih membantu. Jadi Ya moga-moga lah. kemudian ibu ketika sudah masuk, itu pun ibu di IGD seminggu Pak, tidak bisa masuk ke kamar karena penuhnya kapasitas. Oke. Nah, setelah itu di awal tahun sekitar tanggal 31 atau tanggal 2 gitu, saya sudah mulai dengan nyonya kebetulan. Ya. Saya itu kan sudah mulai gejala seperti itu, tidak enak. Bapak pun dicek juga positif, tapi bapak itu kebetulan bisa dikarantina mandiri di rumah karena itu tadi penuhnya rumah sakit. Iya, oke. Jadi saya dan keluarga saya itu kan 18 orang Pak. Ya, Yang bergejala itu 10 orang. Masya Allah. Kalau di rumah saya kebetulan saya dengan istri. Ya. Anak saya putra saya 4, yang 2 langsung saya titipkan ke Usikan, kakak. iya, oke. Yang 2 yang karena masih balita dan bayi nggak bisa ditinggal, mau nggak mau ya kita menjaga sambil sakit di rumah. Saya berdua sama nyonya itu. Oh gitu Pak ya. Kemudian saya di rumah itu sudah mulai gejala lanjutan. Gejala lanjutannya apa? Sudah mulai perut Pak. Perut itu Kenapa yang ini, pertama untuk makan itu mual. Oh Mual dan disertai diare. gitu ya. Nah itu makanya terus habis itu kami inisiatif karena rumah sakit juga tidak bisa menampung. Siap. Akhirnya saya memanggil perawat praktek mandiri untuk infus. Oh, iya. Jadi saya kebetulan kemarin 2 kali diinfus sama nyonya juga diinfus di rumah. Di rumah ya. Di sekitar tanggal 4 atau pokoknya setelah seminggu setelah itu baru mulai terasa sesak. Nafas itu pendek, kemudian jalan sedikit paling nggak sampai Kecapean gitu. itu tersengal-sengal. Jadi kemarin sempat saya dengan nyonya
membutuhkan bantuan oksigen untuk bernafas. Gitu ya. Jadi ya lumayan. Jadi kalau dibilang parah, mungkin skala kami mungkin ya di antara sedang dan parah. Cuman kenapa kok Pak Ali tidak di rumah sakit? Karena itu tadi rumah sakitnya penuh. Oke, siap. Nah terus si Ani nih Pak, yang si kecil ini gimana Pak? Nah ya itu ya, saya jujur aja memang hati-hati sekali. Saya kebetulan karena saya memang punya komorbid ya Pak ya. Kebetulan saya punya diabetes. Iya. Saya akhirnya di karantina sendiri di kamar. Kamarnya beda. Ya kamar anak-anak yang anak saya ungsikan ke kakak. Siap. Itu jadi kamarnya putri saya yang pertama dan kedua itu saya gunakan. Nyonya mau nggak mau tetap harus sama anak-anak dan maksud saya bayi dan balita itu tadi. Kemudian selang beberapa hari setelahnya kami memang diberi obat oleh dokter yang kebetulan di Rumah Sakit Erlangga beliaunya. Yang alhamdulillah itu juga yang membantu ibu untuk bisa masuk ke UNER ya, Rumah Sakit UNER itu ya. Iya. Obat tersebut cukup membantu. Siap. Kemudian 3 hari setelahnya itu yang setelah saya bilang saya cerita sama nyonya saya sesak nafas itu kondisi nyonya sudah membaik. Akhirnya kita kan memang harus di maintenance Pak ya. Ada seminggu setelahnya itu kan kita swab lagi. Siap. Di swab itu kondisinya nyonya negatif atau non-reaktif, saya masih reaktif. Itu memang itu yang beratnya, saya merasa lebih down lagi karena itu tadi di dalam rumah itu berarti saya yang penyakitnya di situ. Soalnya sampai nyonya tuh sampaikan sudah kalau memang susah di rumah sakit aja. Bukannya saya nggak mau, kan memang rumah sakitnya itu karena memang waktu itu penolakan malah lebih nemen Mbak. Jadi lebih ini nggak bisa makan sama sekali. Bahkan saya sempat balik gitu Pak ya, balik. Iya, gitu. mual. Saya setiap mau minum obat, minum, makan, ya bahkan minum aja harus dibantu dengan obat anti mual. Gitu. Jadi memang itu yang kedua ya memang lemes ya. Waktu itu berat badan saya alhamdulillah dari 98 itu turun jadi 93 gitu. Diet ini Pak. Tapi ya juga. Diberi kesempatan review ini katanya. Iya. Jadi itu yang titik balik saya kenapa saya harus bisa ada semangat lagi untuk sembuh, saya karena ngelihat anak-anak Pak. Iya Pak. Anak-anak karena apa? Karena putra saya yang terakhir itu kan kebetulan ada mohon maaf ini curhat ya, ada kelainan di jantungnya, bawaan lahir. Jadi saya hanya bisa lihat dari jauh waktu itu. Siap. Sudah mau nggak mau saya paksakan untuk makan dan sebagainya. Tapi memang memang berat. Tapi ya gimana? Ya berangsur-angsur memang seperti yang disampaikan itu mungkin dengan bantuan obat, bantuan oksigen dan vitamin maupun cairan infus yang disuntikan. Itu alhamdulillah saya sudah di sekitar pertengahan Januari kemarin itu sudah mulai membaik. Gitu ya. Gini Pak, sorry. Untuk anak-anak sendiri Pak, COVID ini sampai ke anak-anak enggak, padahal anak balita sama ini kan kumpul sama ibu ya, sama nyonya ya. Itu kira-kira ada kemungkinan enggak Pak untuk bisa tertular atau apa gimana gitu? Kalau kebetulan kemarin putra saya yang balita dan bayi tidak kita tes Pak, karena memang yang pertama juga kasihan, yang kedua saya baca artikel memang untuk di anak-anak sendiri insya Allah pulihnya lebih cepat. Gitu ya. Tapi di masalah protokol kita gunakan di rumah itu bahkan sampai tidur pun kita menggunakan masker. Gitu ya. Untuk nyuapin anak-anak kita pakai sarung tangan. Makanya di rumah itu memang kita hampir nggak bersentuhan sama anak-anak. Dijaga sendirilah intinya. Setiap masuk kamar mandi setelahnya kita bersihkan dengan Bipol dan sebagainya supaya memang kan itu bisa setelah digunakan sama anak-anak insya Allah lebih minimalisir lah istilahnya seperti itu. Ya ikhtiarnya lah Pak ya. Iya ikhtiarnya. Gitu ya. Tapi intinya anak-anak enggak ada masalah Pak ya, enggak ada gejala atau apa untuk tertular mungkin. Cuman yang waktu itu memang sempat batuk ya, kita masih belum
Ya ini sih nggak terlalu ini karena memang di dokter katanya kalau batuk itu biasa. Biasa ya. Ya semoga-moga lah enggak ada apa-apa dengan anak-anak. Karena ini kan sudah Pak Ali sudah sudah lebih baik dari mendingan lah istilahnya ya. Ini sudah alhamdulillah setelah di akhir Januari kemarin kita melakukan memang hasil. Nah ini saya mau cerita sekalian. Iya itu. Jadi mungkin mohon maaf kepada rekan-rekan guru maupun aktivitas akademika di sekolah ini. Jadi memang sempat di pertengahan atau awal Januari kemarin sempat rame Pak di sekolah itu. Iya. Karena apa? Jadi ada tracing dari kelurahan. Oh gitu ya. Nah, waktu itu memang mohon maaf. Jadi saya itu tidak menyampaikan kepada seluruh guru memang. Ya. Masalah kondisi saya karena apa? Stigma masyarakat itu terhadap penyakit ini itu memang kurang baik, Pak. Gitu ya. Jadi banyak yang merasa terancam atau akhirnya cenderung menjauhi. Oh gitu Pak. Menjauhi. Nah itu pun saya rasakan di sekolah. Oh iya. Jadi saya waktu itu sempat kebetulan karena ada tracing dari kelurahan kan di tracing. Iya. Ini yang positif pernah kemana saja dan sebagainya kebetulan sampai ke sekolah. Sekolah oke. Waktu itu sekolah itu yang tahu kondisi saya itu hanya rekan-rekan wakil kepala sekolah dan KTU waktu itu Bu Anita. Waktu itu memang ketika tanggal 28 pun ketika saya ngerasa nggak enak badan, ibu dinyatakan positif tanggal 28 atau 29 itu saya sudah bikin grup. Saya sampaikan secara video call bahwa kondisi saya kondisi seperti ini. Karantina mandiri, saya tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Namun karena itu tadi ketakutan saya akan stigma masyarakat, saya sampaikan waktu itu jangan di-share kepada rekan-rekan yang lain. Ya. Nah itu ternyata si malakama ketika ada tracing dari kelurahan. Jadi tracing kaget itu, ya? Masya Allah. Jadi tracing itu yang datang itu dari unsur itu puskesmas, kemudian kepolisian, iya selalu begitu Pak. Iya, makanya itu jadinya rame terusan. Oh iya. Kemudian akhirnya kemarin di tracing itu yaitu dicek dan sebagainya, dilakukan beberapa penyemprotan dan sebagainya. Tapi saya masih ibaratnya optimisnya gini. Karena saya ketika mulai bergejala atau apa saya itu sudah off dari sekolah. Oke. Jadi memang waktu itu sempat ramai. Tapi setelah itu juga ada rekan-rekan guru, Pak minta supaya diinfektan untuk semua ruangan. Saya perkenankan untuk itu supaya juga ya namanya supaya lebih nyaman. Iya, untuk memberikan efek nyaman itu asli. Iya. Oke. Terus ini Pak, ini masalah stigma itu tadi Pak. Ya ini stigma kan memang masyarakat ini sudah lama kemudian mungkin ada efek jenuh karena kelamaan itu tadi dan mungkin ada berita-berita yang didapat dari luar itu juga mengedukasi, oh ini jahat, oh ini apa ini. Kira-kira menurut Pak Ali sendiri, stigma itu benar enggak sih Pak? Kira-kira Pak? Jadi begini ya Pak ya, saya lihat itu masyarakat sendiri itu terbagi jadi tiga. Oh, kalau menurut saya. Iya, oke. Ya kebetulan hebatnya kalau sekarang itu istilah kerennya penyintas. Iya, oke. Jadi masyarakat yang pertama itu masyarakat yang tidak percaya. Ya, oke. Betul. Tidak percaya pun halnya sebenarnya saya sendiri juga dulu seperti itu. Kalau paling itu nggak terlalu berat lah, terlalu dibesar-besarkan dan sebagainya. Makanya sempat ngenteng kan ya seperti itu. Tapi ketika dicicipi ya alhamdulillah terasa gitu. Jadi itu masyarakat pertama yang tidak percaya dengan adanya virus ini. Saya berdoa saja supaya panjenengan atau masyarakat yang tidak percaya itu maupun seluruh warga Indonesia khususnya itu warga SMK Agama Cendekia jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan. Iya Pak, semoga aja. Jadi yang pertama masyarakat yang tidak percaya. Yang kedua masyarakat yang terlalu antipati. Antipati gimana Pak? Seperti apa maksud saya seperti ini. Jadi Pak, saya pun merasa waktu itu gini.
ketika ada apa namanya nominatif ketika untuk kelas 3 untuk Iya, ujian betul. itu Iya. kebetulan Pak Niko butuh atau Wakakurikulum butuh untuk izin operasional yang asli. Siap, ya. Saya datang ke sekolah ya karena itu tadi ya dipaksakan karena memang Iya, harus kebutuhan ini ya. Itu saya sudah naik itu ya saya nggak sebut nama, sudah beda hawanya. Betul ya. Ada yang nutup pintu itu apa namanya ruang guru, ada yang menjauhi dan sebagainya. Ya mohon maaf. Jadi saya ngerasa ya mungkin tidak salah, mereka takut, khawatir dan sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya yang seperti ini menurut saya jahat. Gitu ya Pak ya. Jahatnya kenapa? Tapi ini ada loh Pak, di masyarakat kita ada loh Pak. Banyak Pak, bukan cuma di sekolah ini. Iya makanya. Banyak Pak, makanya itu karena stigma masyarakat merasa ini adalah aib. Iya. Nah itu seperti aib itu tadi ya. Aib, padahal loh kalau kita mau runtut Pak, penularannya kan bukan dari mohon maaf hubungan seksual atau obat-obatan seperti hanya bukan hal yang jelek banget gitu ya. Tapi ini kan kita nggak tahu dari mau mana. Mau mau apa bagaimana. Jadi seolah-olah dijauhinya sedemikian rupa. Gitu ya, Saya tidak bisa membayangkan begini Pak. Alhamdulillah saya kemarin masih bisa diberi keluasan rezeki untuk bisa karantina mandiri. Bisa menghadapi ini Pak ya. dengan ibaratnya dengan biaya yang tidak sedikit ya. Sedikit, iya, betul. Saya ada sedikit tabungan bisa untuk itu. Ya. Saya bayangkan kalau yang kena COVID ini masyarakat atau orang yang tidak mampu, Pak. Iya. Bayangkan. Dan dengan kondisi rumah sakit yang banyak menolak. Mereka tidak mampu, terus rumah sakit tidak menampung, masyarakatnya seperti yang saya sebutkan tadi. Oh gitu. Bayangkan gimana mereka mau nggak mau ketika orang itu dihadapkan dengan kebutuhan perut, Pak. Mau nggak mau kan dia akan keluar. Betul. Tapi tidak semua, alhamdulillah. Itu yang masyarakat nomor 2 yang saya sampaikan. Masyarakat yang nomor 3 ini alhamdulillah ada di kompleks saya. Memang waktu itu saya tidak merasa ibaratnya tidak merasakan langsung terbantu dengan masyarakat sekitar karena waktu itu memang saya juga masih menganggap stigma masyarakat di mana-mana sama gitu saya pikir ya mereka takut dengan virus ini, mereka menjauhi loh. Bahkan loh Pak, ketika ada salah satu rekan guru kan butuh memang tanda tangan saya. Saya sudah sampaikan tolong itu nggak usah masuk dan sebagainya. Yang Bu Anita yang selaku KTU minta tanda tangan saya ke rumah saya suruh tidak boleh masuk dan sebagainya. Yang ngantar sama rekan guru itu jaraknya ada mungkin 20 sampai 25 meter. Oh. Ibaratnya semenjijikkan itukah saya? Saya itu ibaratnya memang beratnya itu seperti itu, Mbak. Semakin stres akhirnya Pak ya. Itu. Efek ke penderita sendiri akan semakin stres. Sudah merasakan sakitnya, terus efek dari masyarakat seperti itu, apakah semakin stres? Alhamdulillah kalau yang masyarakat nomor 3 ini ada di lingkungan tempat saya tinggal, Pak. Waktu itu kebetulan saya sudah baikan dan memang saya ketika sudah terakhir mau PCR, saya sampaikan ke Pak RT waktu itu, baru saya lapor loh, kenapa kok baru lapor sekarang ya? Mohon maaf kita ceritakan, mohon maaf Pak, karena kita di masyarakat yang kita tahu itu seperti ini, pada menjauhi ya. Nyuwun sewu kalau saya ibaratnya kalau di lingkup rumah saya seperti itu semua lah, nggak ada tukang sayur, nggak ada tukang bakso yang mau dipanggil kan ya saya nggak mau itu. Jadi itu Pak, jadi saya sampaikan kebetulan saya lihat sendiri itu ada tetangga saya Pak, tetangga saya itu kena kebetulan ya sayangnya kok tidak tertolong, jadi sampai meninggal. Tapi ternyata ketika kita lapor ke RT RT itu menggerakkan warga, ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan vitamin, suplemen dan sebagainya. Gotong royong gantian gitu Pak ya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan
para penyintas itu Pak. Gitu ya. Justru support. Nah, kenapa saya sampaikan itu yang mereka butuhkan ya? Jadi kan bayangkan seperti yang saya tadi sampaikan, kalau orang ini kondisi tidak mampu, rumah sakit penuh, kemudian dia di rumah, kemudian isolasi, warganya tidak mensupport. Nah, kalau tidak mensupport, mau nggak mau dia butuh makan kan harus keluar. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan ke yang lain juga akhirnya. Jadi, mau nggak mau ya gimana lagi, kebutuhan perut. Alhamdulillah yang di lingkungan tempat tinggal saya itu supportnya bagus. Aslinya tetap ada orang baik Pak ya. Masih ada. Insya Allah masih ada orang baik lah intinya itu ya Pak ya. Oh itu Pak ya, luar biasa pengalaman untuk ini ya. Semoga kita dijaga oleh Allah untuk tidak sampai mencicipi lah istilahnya Pak Ali, mencicipi ini istilahnya luar biasa ini. Yang penting itu sehat sekarang Pak. Iya betul Pak, apapun itu yang penting kita harus sehat dulu. Ya begitu Pak Ali ya, ini luar biasa teman-teman podcast Megatia. Untuk podcast kali ini insya Allah ini menjadi experience ya untuk kita semua. Kita belajar dari Pak Ali bagaimana dan apa yang dirasakan oleh Pak Ali selama ini untuk ketika menjalani karantina, ketika merasakan sakitnya kena COVID, terus kemudian sakitnya menghadapi stigma masyarakat yang luar biasa, tapi ternyata tetap masih ada orang baik di sekitar kita Pak ya. Ya kita alhamdulillah, mari kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Ternyata itu luar biasa efeknya. Kita lakukan dari diri sendiri Pak Ali ya. Dari diri sendiri, kita edukasi ke sekitar kita semuanya supaya apa? Supaya COVID ini berhenti jauh. Kalau kita sudah mematuhi itu, insya Allah COVID ini berhenti dan kita akan kembali seperti dulu lagi. Insya Allah Pak Ali ya. Oke, terima kasih Pak Ali. Kita bincang-bincang kita ini luar biasa. Istilahnya itu ini sharing pengalaman dan sebagainya Pak Ali ya. Semoga mungkin kalau ada penonton podcast ini ada yang mau ditanyakan tentang silakan drop komen di bawah. Silakan komen di bawah saja. Kalau saya bantu untuk menjawabnya. Iya, boleh silakan untuk teman-teman yang pengen tahu lebih detail lagi tentang Pak Ali bagaimana merasakan ketika sakit, silakan komen di bawah. Silakan ajukan pertanyaan atau mungkin apa yang bisa di-share sama pemirsa yang lain ya. Yang boleh. Ya, silakan. Ya, detail aja di aja Bali ya. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.